Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film baku hantam SMA yang berjudul Boys B. Dan di film ini akan menceritakan dua orang sahabat yang akan bertarung dengan para preman di SMA. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya baku hantam dua orang murid SMA dan salah satu dari mereka bernama Sung In. Dalam baku hantam itu, Sung In terlihat lebih unggul dan berhasil mengalahkan lawannya dengan sangat mudah. Yang ternyata dalang dari semua ini adalah perbuatan dari Husik yang selalu menghasut SMA lain untuk menghajar Sung In yang terkenal sangat kuat dalam baku hantamnya. Dan akibat pertarungan tadi, sahabat Sung In yaitu Hyun Tae jadi sasaran kemarahan Husik. Dia dibully Husik sebagai pelampiasan karena telah gagal membuat Sung In kalah dalam baku hantam. Sedangkan Sung In yang melihat itu berencana untuk menyerang Husik lagi karena telah membuat Hyun Tae terluka. Namun Hyun Tae mencegahnya. Sung In dan Hyun Tae ini adalah sahabat yang selalu bersama dari kecil. Tetapi sekarang mereka berbeda sekolah. Meskipun mereka bersahabat, tapi karakter mereka jauh berbeda. Di mana Sung In mempunyai mental baja dan kuat dalam bertarung, sehingga membuat dia ditakuti di sekolahnya. Sebaliknya dengan Hyun Tae yang tidak menyukai kekerasan dan lemah dalam berkelahi, yang membuat dia menjadi bahan bulian di sekolah. Tapi meski karakter mereka bertolak belakang, kedua sahabat ini akan selalu bersama. Di saat pulang sekolah, mereka menemukan selembar kontes baku hantam dengan hadiah uang. Sung In pun ingin mengikuti kontes itu agar bisa mendapatkan uang untuk mentraktir Hyun Tae makan. Sedangkan Hyun Tae yang tidak menyukai baku hantam langsung mengatakan bahwa kontes itu adalah penipuan. Sehingga Sung In pun langsung menghiraukan iklan itu. Dan saat di jalan, Sung In melihat Husik sedang mengantarkan pacarnya. Ia pun berniat untuk membalaskan dendam yang telah Husik perbuat kepada Hyun Tae tadi. Dan tanpa banyak ngomong, Sung In pun langsung mengajarnya sampai membuat permen yang dimakannya hancur di dalam. Husik pun hanya terdiam dan tidak bisa melakukan apa-apa karena dia tidak berani buy-one dengan Sung In. Akibat kejadian itu, Husik ingin balas dendam dengan menyewa seorang preman untuk diadukan bertarung dengan Sung In. Lalu scene berpindah kepada keakraban Sung In dan Hyun Tae yang sedang makan ramen bersama. Bahkan orang tua mereka juga sudah menganggap anaknya satu sama lain. Ketika akan berangkat sekolah, Hyun Tae mendapatkan pesan dari pacarnya untuk pergi berkencan. Sung In yang mengetahui itu merasa iri karena dia jomblo, dan Hyun Tae juga malah memilih pergi berkencan dibandingkan main dengannya. Akibat hal itu, Sung In marah karena ia tidak mempunyai teman lainnya karena tidak ada yang berani mendekati Sung In kecuali Hyun Tae. Saat pergi berkencan, Hyun Tae merasa bersalah dan masih kepikiran dengan temannya itu. Karena itu, ia langsung buru-buru untuk pulang dan menemui Sung In di tempat mereka biasa nongkrong. Sedangkan Sung In terlihat sangat galau dan kecewa. Bahkan beberapa panggilan dari Hyun Tae satu pun tidak dia jawab. Tetapi tiba-tiba Husik datang dengan membawa preman sewaannya yang bernama Chris dan Jio. Namun di awal, Sung In dihadapkan dengan anak buahnya Husik dan terjadilah baku hantam solo versus sekuat. Tetapi hal itu tidak membuat mental Sung In turun karena ia dengan mudahnya berhasil mengalahkan mereka bertiga. Melihat hal itu, Jio pun langsung bergegas ingin menghadapinya. Namun Chris melarangnya dan menyuruh Jio untuk pulang karena Sung In adalah urusannya. Dan di sini Sung In dan Chris pun berduel. Terjadilah baku hantam yang cukup sengit karena Chris terlihat bisa mengimbangi Sung In yang terkenal belum bisa dikalahkan. Namun ternyata Sung In masih mempunyai jurus terpendam dan memberikan pukulan telak kepada Chris. Bahkan Sung In juga berhasil menangkis serangan licik Chris yang ingin memukulnya dengan batu. Saat Sung In ingin mengeluarkan tinju terakhirnya, tiba-tiba si Jio yang disuruh pulang malah datang membantunya. Lalu ia pun langsung mengejar Sung In tanpa ampun. Sedangkan di sisi lain, Hyun Tae sudah berada di taman untuk menemui Sung In. Akan tetapi, ia hanya menemukan tas Sung In saja di sana.
Hingga akhirnya ia pun tak sengaja mendengar suara baku hantam antara Sung In dan Jiu. Namun sayangnya, Sung In kali ini terlihat bonyok dan tidak berdaya di hadapan Jiu yang sangat kuat itu. Sedangkan Hyun Tae yang tidak bisa baku hantam hanya bisa melihat sahabat baiknya itu dipukuli habis-habisan. Melihat Sung In tidak berdaya, Husik pun mengambil kesempatan mengejarnya dengan tangannya sendiri. Setelah itu, Jiu mengakhiri baku hantam itu dengan cara mematahkan kaki Sung In. Namun beruntungnya serangannya tidak kena. Hyun Tae yang melihat itu hanya bisa menangis, dan ia juga kecewa kepada dirinya sendiri karena tidak bisa menolong temannya. Bahkan ketika Sung In menelponnya untuk meminta bantuan, ia pun sengaja tidak menjawabnya. Karena saking kecewanya kepada dirinya sendiri, dia melampiaskannya dengan memukul ke tanah sampai tangannya terkilir. Dari kejadian itu, kini hubungan persahabatan mereka menjadi renggang karena Hyun Tae yang terlihat menjaga jarak dengan Sung In. Dan Hyun Tae juga mengatakan bahwa ia akan membuktikan sesuatu kepada Sung In. 뭐라고 말 좀 해봐. 보여줄게. Keesokan harinya, Hyun Tae mendatangi tempat tarung jalanan untuk mengikuti baku hantam. Yang ternyata, lembaran kontes baku hantam di scene awal tadi telah diambil olehnya. Di tempat itu ada seorang pria yang bernama Kim Bang sebagai penyelenggara acara itu. Di sana Kim Bang memberitahukan peraturannya, dan dia juga mengatakan jika Hyun Tae menang, ia akan mendapatkan sebuah komisi. Tetapi kalau kalah, Hyun Tae harus merelakan uangnya dalam baku hantam itu. Di sini Hyun Tae menjuluki dirinya sebagai Hyun Tae sang petinju, dan pertarungan pun dimulai. Di awal pertarungan, Hyun Tae terus diberi hantaman dan ia hanya bisa menahan pukulan itu. Hingga akhirnya ia terpojok dan dipukul terus-menerus oleh lawannya. Disinilah Hyun Tae menyadari rasa kesakitan Sung In yang kemarin diajar habis-habisan oleh Jiu. Dan akibat pukulan itulah, Hyun Tae menjadi bersemangat dan membalikkan keadaan dengan satu pukulan. Dari kemenangan itulah, Hyun Tae mendapatkan sebuah komisi. Namun bukannya uang yang dia pikirkan, melainkan dia ingin mengasah kemampuannya dalam baku hantam agar bisa menjaga Sung In ketika dalam kesulitan. Dari sini juga, Kim Bang bekerja sama dengan Hyun Tae untuk memberikan lawan yang lebih kuat dan ia akan mendapatkan uang juga. Hari demi hari, Hyun Tae mengasah bakat terpendamnya. Bahkan ia juga terus mempelajari semua gerakannya dari hasil rekaman video setelah selesai bertanding. Sedangkan Sung In sangat marah di jalanan karena dicuekin oleh Hyun Tae, dan dia juga beranggapan bahwa yang membuat Hyun Tae berubah adalah ulahnya Husik and the Gang. Dan kebetulan saja, anak buah Husik sedang nongkrong di sana. Ia langsung melampiaskan amarahnya kepada mereka. Akibat kejadian itu, Sung In diincar lagi oleh Husik. Bahkan mereka juga mendatangi Hyun Tae untuk menanyakan keberadaan Sung In hingga kepalanya ditendang. Namun Hyun Tae hanya terdiam tidak melawan dan menyembunyikan keahliannya agar teman-teman sekolahnya tidak tahu. Dan di sini Husik pun pergi meninggalkannya karena tidak mendapatkan informasi. Di sisi lain, Sung In mempergoki seorang cewek yang sedang memasukkan sebuah surat ke tasnya. Dan cewek itu bernama Desi. Dan di sini dia beralasan kalau ia diperintahkan oleh guru untuk memasukkan surat ke kantong Sung In. Namun Sung In seorang pria yang tidak bisa dibohongi. Kebetulan juga dia kesepian dan butuh teman. Sung In pun mengajak Desi untuk nongkrong nanti malam. Di malam harinya, mereka pun nongkrong sambil menghangatkan suasana dengan minum. 잘난 체 유지하는 게 쉬운 줄 아니? 맨정신으로? Di sisi lain, Hyun Tae bersama Kim Bang terus mencari petarung-petarung yang kuat. 떨어지면 제대로 한번 고행해보자. 정식으로. 오케이? Dan lawan Hyun Tae kali ini dikabarkan adalah petarung yang sangat kuat yang belum terkalahkan karena lawannya itu memakai sebuah doping obat kuat. Awalnya Hyun Tae dihina culun dan diremehkan. Dan benar saja, Hyun Tae langsung terpojok dan terus-menerus terkena tonjokan sehingga membuat Kim Bang beranggapan bahwa Hyun Tae kali ini akan kalah. Namun tiba-tiba, Hyun Tae mengeluarkan jurus terpendamnya dan langsung membalikkan keadaan. Setelah Hyun Tae menang, dia pun mendapatkan komisi lagi dari Kim Bang.
Lalu Kimbang menyuruh Hyuntae untuk pergi liburan sementara dengan hasil uang yang cukup banyak dari pertarungan baku hantamnya. Namun Hyuntae menolaknya dan malah meminta Kimbang untuk mencarikan petarung yang berkelompok. Hal ini dia lakukan karena Sung-in kalau baku hantam selalu dikeroyok dan dia ingin menolong Sung-in ketika dalam pertarungan. Mendengar itu, Kimbang menyetujuinya dan dia juga yang akan menjadi partnernya untuk menghadapi lawannya sebagai ajang duo versus sekuat. Keesokan harinya, terlihat Sung-in dan Daesung semakin akrab. Bahkan Daesung juga mengajak Sung-in untuk pergi nonton di bioskop. Saat akan naik bus, tiba-tiba Hyuntae menelponnya dan mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan Sung-in sekarang juga, yang membuat Sung-in bergembira karena akan bertemu dengan sahabatnya. Dan dia langsung membatalkan acaranya dengan Daesung. Namun di pertemuan itu, Hyuntae masih tetap cuek kepadanya dan masih mengatakan bahwa ia akan membuktikan sesuatu kepadanya. Bahkan Hyuntae juga menolak untuk diajak makan ramen bersama. 희식이 씨발 새끼만 내가 밟아놓으면 되는 거지. 야, 승인아. Disinilah Sung-in beranggapan bahwa Hyuntae benar-benar telah berubah karena ia telah kalah oleh Husik and the Gang dan beranggapan bahwa dirinya tidak bisa lagi melindungi Hyuntae. Dan setelah itu, Sung-in pun langsung bergegas mencari Husik and the Gang untuk mendapatkan harga dirinya lagi di hadapan Hyuntae. Setelah itu di malam harinya, Hyuntae bersama Kimbang melanjutkan lagi misinya, yang dimana mereka berdua kali ini akan menjadi partner untuk menjadi lawannya yang berkelompok. Dan seperti biasa, mereka mengejek kemampuan Hyuntae karena penampilannya sangat culun. Namun kali ini, karena percaya diri akan menang, Kimbang pun menaikkan lagi harga taruhannya. Dan ternyata benar, mereka berdua berhasil memenangkan baku hantam itu. 손맛 좀 봤다. 카이 사겠구나. 간다. Di tempat lain, Chris menemui Husik untuk meminjam uang. Namun Husik tidak memberinya dengan alasan ia masih seorang pelajar. Setelah kepergian Chris, tiba-tiba Sung-in datang ke sana karena diberitahu oleh anak buahnya Husik. Sung-in pun langsung melampiaskan kemarahannya kepada Husik di kamar mandi. Setelah kejadian itu, ia pun langsung memanggil Chris untuk menyewanya lagi. Dan keesokan harinya, Husik berniat mengajar dulu orang-orang terdekat Sung-in yaitu Hyuntae. Namun Husik tidak jadi mengajarnya karena Hyuntae telah dikabarkan sudah tidak pernah main lagi dengan Sung-in. Maka dari itu, ia pun mencari sasaran lainnya yang ternyata itu adalah Daesung. Lalu menyuruh Sung-in untuk datang ke gudang kosong yang kemarin. Setelah itu Daesung datang dengan wajahnya yang lebam. Dan tentu saja itu membuat Sung-in sangat marah. Bahkan Hyuntae yang mendengar itu pun langsung menemui Sung-in dan kembali mengatakan ia akan membuktikan sesuatu kepadanya. Besok harinya, Sung-in datang ke gudang kosong itu. Dan di sana ia langsung disambut oleh anak buah Husik sekaligus preman sewaannya, yaitu Chris dan Jiu. Tetapi Chris terlambat datang ke sana. Namun di sini Sung-in menyuruh mereka untuk mengajarnya, asalkan Husik and the Gang tidak mengganggu dirinya dan teman-temannya lagi. Dan pada akhirnya Sung-in pun pasrah meskipun ia diajar habis-habisan. Bahkan Chris yang baru datang juga merasa kaget atas kekalahannya Sung-in. Dengan kondisi yang tidak berdaya, Husik pun membalaskan dendamnya kembali dengan cara memasukkan permen ke mulutnya dan langsung diajar yang membuat hancur di dalam. Tetapi tiba-tiba Hyuntae datang dengan memakai sebuah topeng milik Sung-in. Dan seperti biasa, Hyuntae diremehkan lagi karena ia saat di sekolah juga selalu dibully olehnya. Namun tanpa banyak ngomong, Hyuntae menyerang duluan. Setelah berhasil mengalahkan Husik dan anak buahnya, ia pun dihadapkan dengan Chris. Namun pertaruhan itu tidak menjadi masalah bagi Hyuntae karena ia sudah berlatih dengan petarung profesional. Saat ini Chris sudah terpojok dan seperti biasa, Jiho pun menolongnya dan baku hantam itu terlihat cukup imbang.
Tapi tak lama kemudian, Kim Bang juga datang untuk membantu. Hingga akhirnya, Hyun Tae melawan Chris dan Kim Bang akan melawan Jiu. Dan tentu saja hal ini tidak membuat Kim Bang kesulitan, karena ia juga merupakan legenda petarung jalanan. Namun Hyun Tae kali ini terlihat sedang terpojok menghadapi lawannya. Kim Bang pun langsung menolongnya dan mengejar Chris. Tapi si Jiu yang kuat juga menolong Chris, dan Kim Bang pun langsung ditarik olehnya sampai membuat jari tangannya patah. Hingga akhirnya, kini orang yang tersisa tinggal Jiu dan Hyun Tae. Namun Jiu dengan staminanya yang masih penuh membuat Hyun Tae diajar habis. Melihat Hyun Tae yang sudah tidak berdaya, Sung In pun menguatkan diri untuk bangun dan berusaha untuk menghentikan baku hantam itu. Sehingga mereka berdua pun langsung meninggalkannya. Dari sinilah Sung In menyadari bahwa Hyun Tae berubah karena ia ingin menunjukkan bahwa dia juga bisa baku hantam dan melindunginya. Setelah kejadian itu semua, hubungan persahabatan mereka kembali baik dan kini mereka berdua jadi orang yang ditakuti di sekolahnya masing-masing. Dan dengan ini film pun berakhir.